Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Elang Angkasa tentang hukum. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan mendasar dari hukum perdata dan pidana. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita masuk ke pembahasan. Apa sih yang disebut hukum perdata? Menurut Chesty Council, hukum perdata adalah hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana menitik beratkan pada kepentingan umum, sementara hukum perdata pada kepentingan perseorangan. Implikasi hukum pidana akan berdampak langsung pada masyarakat, sementara hukum perdata akan berdampak hanya pada pihak yang terlibat. Atau sering juga disebut hukum perdata sebagai hukum privat dan hukum pidana sebagai hukum publik. Yang kedua, kita bahas dari segi pelaksanaan. Di dalam hukum perdata diperlukan adanya pengaduan dari korban sebelum menjatuhkan hukuman. Ini artinya, pelanggaran norma hukum perdata hanya bisa diproses setelah adanya pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. Adapun pihak yang mengadu menjadi penggugat dalam perkara itu. Sedangkan dalam hukum pidana terdapat dua jenis pelaksanaan. Yang pertama kita kenal dengan delik aduan dan yang kedua kita kenal dengan delik biasa. Adapun yang dimaksud dengan delik aduan misalkan begini. Kalau harga diri Anda terserang atau Anda dipermalukan sama seseorang dan merasa dirugikan, Anda bisa mengadukan ke pihak yang berwenang lalu diproses secara hukum. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Contohnya pembunuhan. Para pelaku akan dicari oleh para penegak hukum, lalu diproses tanpa harus ada pengaduan terlebih dahulu. Yang ketiga, kita bahas dari segi sanksi. Jika di dalam hukum perdata sanksinya itu berupa ganti rugi, adapun bentuk ganti ruginya itu bisa berbentuk uang atau pemenuhan tuntutan dalam penggugat. Yang mana ganti rugi ini sesuai dengan tuntutan yang diminta oleh penggugat di pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi, dalam hukum perdata, karena ia mengatur tentang kepentingan personal atau kepentingan individu, maka yang ada hanya ganti kerugian atau denda. Sedangkan dalam hukum pidana, sanksinya itu berupa hukuman seperti kurungan, denda, hingga hukuman mati. Dan itu semua sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sanksinya seperti apa, siapa saja yang bisa kena, bentuk pelanggarannya, dan kejahatannya seperti apa. Yang terakhir dalam pembahasan kita kali ini adalah apakah bisa hukum perdata berubah menjadi pidana? Sebenarnya, kasus perdata tidak akan bisa berubah menjadi sebuah kasus pidana. Bila dalam prosesnya terjadi perubahan kasus perdata yang ditindaklanjuti di lembaga peradilan sebagai delik pidana. Hal ini tidak berarti kedudukan kasus tersebut berubah. Alasan munculnya delik pidana yang diproses adalah tidak lain karena pada dasarnya ditemukan unsur tindak pidana yang memang terjadi dalam kasus perdata yang tengah diperkarakan. Dan perlu diingat juga bahwa dalam penyelesaian perkara hukum, seseorang tidak hanya dihadapkan langsung menuju ke ranah pidana, bahwa ada ranah perdata sebagai upaya hukum awal, seperti mediasi, dan lain-lain. Adapun contoh kasusnya, yang paling banyak terjadi adalah perjanjian jual beli atau utang piutang antar individu.
Secara hukum, urusan jual beli dan utang piutang sudah jelas menjadi ranah hukum perdata. Kendati demikian, dalam kenyataannya, apabila dalam perjalanan kerjasama tersebut ditemukan bukti penipuan, maka barulah kasus tersebut dapat diproses secara pidana. Mungkin itu saja perbedaan mendasar dari hukum perdata dan pidana. Bila ada yang ingin ditanyakan ataupun ada kesalahan, tulis saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.